5 ayat 26 sampai 6 ayat 5. Bagian ini kita akan belajar tentang gospel dan relationship. Yang pertama, Alkitab mengajarkan bagaimana kita bersikap terhadap diri kita sendiri. Ayat 26. Janganlah kita gila hormat. Gila hormat yang dimaksud adalah over pede, menganggap diri terlalu tinggi. Dan Alkitab mengingatkan itu kosong. Orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi bisa dua yang keluar. Yang pertama, sombong. Orang sombong itu merasa dirinya sangat yakin menang, merasa dirinya sangat jauh lebih baik dari orang lain, tidak bisa menerima kalah, dan juga tidak mau mengakui bahwa dia ada kekurangan. Sebaliknya orang yang minder sangat yakin dirinya kalah, sangat yakin dirinya lebih buruk dari orang lain, dan akibatnya tidak berani mencoba. Dua-duanya keluar dari cara memandang diri yang salah, yaitu apa? Menganggap diri terlalu tinggi. Nah, gospel akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang kuat, berani, tapi tetap rendah hati. Rendah hati bukan berarti kita berpikir diri kita tidak baik. Tapi orang yang rendah hati tidak berpikir terus tentang dirinya. Pusatnya bukan dirinya, tapi Kristus. Kenapa bisa begitu? Karena kita belajar menaruh pengharapan kita, menaruh self-image kita pada penebusan dan penerimaan Kristus. Jadi di depan Tuhan saya sudah diterima, saya sudah dicintai, saya sudah diakui. Karena itu saya tidak perlu minder lagi. Tapi saya juga nggak perlu merasa sombong. Kenapa? Karena saya tahu bukan karena saya hebat, semuanya karena penerimaan Tuhan. Menaruh self-image kita pada Kristus juga berarti gini, kita tidak terganggu lagi dengan pendapat orang lain tentang kita. Bahkan kita juga tidak terganggu lagi dengan pendapat diri kita sendiri tentang diri kita. Semuanya apa yang Tuhan lihat di dalam kita. Nah, Alkitab juga mengajarkan tentang sikap kita terhadap orang lain harus bagaimana. Janganlah gila hormat, janganlah saling menantang dan saling mendengki. Ayat 26 bilang begitu. Nah, kalau kita ini orang yang cenderung agamawi, biasanya kita akan selalu membutuhkan pengakuan orang. Kita saling menantang, kita pengen kita yang paling diakui, paling dianggap hebat. Sebaliknya kalau kita orang yang tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Tuhan, hidup semau gue, maka kita akan cenderung suka memanfaatkan orang untuk membuat kita senang tanpa kita mau terikat dengan komitmen atau tanggung jawab yang lebih lagi. Di ayat 4, Alkitab juga mengajarkan, baiklah tiap-tiap orang, yaitu kita, menguji pekerjaannya sendiri. Maka dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi Alkitab mengajarkan untuk kita tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tak usah lihat-lihat orang lain, akibatnya bisa sombong atau minder, menghakimi, memandang rendah orang lain, atau kita merasa kalah dan merasa tidak berharga. Nah, Alkitab mengajarkan begini loh, yuk lihat diri kita sendiri. Kan kita sudah diterima, sudah diakui, sudah dicintai, that's good. Nah, hari ini jadilah diri kita yang lebih baik dari kemarin. Terus begitu, maka kita akan bertumbuh tanpa terjebak menghakimi orang yang kita anggap berbuat salah. Yang ketiga, gospel mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap orang yang berbuat salah. Kalau orang sombong, kita akan cenderung menghakimi dan merasa diri lebih benar, ya kan? Merasa diri lebih baik. Tapi juga orang minder, kita akan iri hati, dengki. Kenapa? Karena kita merasa gini, lu orang udah kayak gitu kok hidupnya tetap oke aja ya. Orang udah kelakuannya nggak bener kok hidupnya oke aja. Karena kita nggak terima orang yang kita anggap lebih buruk kok hidupnya oke-oke aja. Nah, gospel mengajarkan bagaimana seharusnya kita bersikap sama orang-orang yang kita anggap berbuat salah. Ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Yang pertama, gospel mengajarkan kalau ada yang berbuat salah, yuk dipimpin ke jalan yang benar. Bahasa aslinya punya arti kata restore. Restore artinya gini, dikembalikan pada posisinya yang semula. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan sibuk berusaha menyingkirkan dia. Itu nggak sesuai dengan yang grace, gospel ajarkan pada kita. Tapi justru kita harus berpikir bagaimana dia bisa kita beri kesempatan untuk bisa pulih kembali kepada keadaan yang semula, berfungsi lagi. Dan caranya harus lemah lembut, bukan dengan cara yang menghakimi. Lemah lembut bukan menghakimi, tapi juga tidak takut untuk menegur. Ayat 2 mengajarkan begini, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam ayat 2, prinsipnya terhadap orang yang berbuat salah, prinsip kasih harus dijalankan. Layanilah satu orang dengan yang lain di dalam kasih. Jadi kepada orang yang berbuat salah, tetap kita harus melakukan kasih, membagikan kasih kepada mereka.
Nah, dalam bersikap pada orang yang berbuat salah, ayat 3 juga bilang nih, sebab kalau orang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, dia menipu dirinya sendiri. Jangan merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan merasa diri lebih berarti daripada orang lain. Kita dicintai Tuhan, sama seperti Tuhan mencintai orang lain juga. Kita nggak lebih, kita semua cuma modalnya diampuni. Kalau modalnya sama-sama diampuni, yuk saling menerima. Yuk jangan menghakimi. Yuk jangan merasa lebih baik. Yuk jangan memandang lebih rendah. Tapi kasih teman-teman yang kita berbuat salah.